Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rufa Adfal dengan NIM B52219050. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit tugas dari mata kuliah ekonomi mikro, yang mana kami ditugaskan untuk melihat usaha-usaha yang ada di sekitaran. Nah, saya mendapatkan salah satu usaha milik warga, yaitu Iwan Degan. Dia menjual degan di desa Asem Papak, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Nah, sebelum kita jauh-jauh membahas tentang Iwan Degan ini, sedikit kita mengulang tentang apa itu ekonomi. Harus teman-teman ketahui, ekonomi itu adalah kegiatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan hal yang juga tidak terbatas. Nah, usaha Iwan Degan ini juga merupakan ekonomi, yang mana dia berusaha untuk bisa memenuhi hal yang dibutuhkan oleh manusia lainnya. Karena kan itu rasa haus juga harus dipenuhi kebutuhannya, seperti itu kan. Juga di dalam prinsip ekonomi itu adalah memperoleh sesuatu hal dengan biaya yang sekecil mungkin dan dengan biaya tertentu untuk mendapatkan suatu hal dengan semaksimal mungkin. Di dalam Iwan Degan ini dipraktekkan hal seperti itu. Jadinya ini juga termasuk ekonomi yang sangat luar biasa sih menurut saya, seperti itu. Nah, di dalam ekonomi jual beli Iwan Degan, setelah saya melakukan sedikit wawancara, mereka termasuk ke dalam ekonomi Islam. Itu yang saya simpulkan. Kenapa? Hal ini terlihat dan sesuai dengan kegiatan ekonomi Islam, yaitu menjaga adab atau akhlak, juga terus memenuhi atau membantu masyarakat atau orang mukmin lainnya. Terus kegiatan atau hasil ekonominya ini sebagian disalurkan kepada agama, disumbangkan kepada agama, dan juga menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, seperti itu. Di dalam prinsip ekonomi Islam juga terkandung beberapa hal yang terdapat dalam Iwan Degan ini. Pertama itu tauhid, di mana owner Iwan Degan dan para pekerjanya ini percaya dengan segala usaha dan rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pembeli, mereka alhamdulillah; ketika tidak ada pembeli, mereka juga alhamdulillah. Nah, mereka selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah dan selalu mengingat yang mereka punya itu adalah dari Allah dan merupakan titipan dari Allah. Niatan mereka hanya untuk membantu manusia lainnya dengan halal, seperti itu. Kedua, ada adil, di mana Iwan Degan ini melayani semua konsumennya itu tanpa pandang bulu, sama rata, tidak ada bullying. Mereka beranggapan semua pelanggan itu adalah raja, dan dengan sepenuh hati melayani mereka dan juga memberikan pelayanan yang terbaik yang mereka miliki. Keempat, ada nubuwah, di mana para pekerja yang ada di Iwan Degan ini selalu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, uswatun hasanah bagi mereka, dengan mengikuti sifat Nabi, yaitu siddiq, amanah, fatonah, dan tabaligh. Kemudian ada khilafah, di mana owner Iwan Degan ini selalu mengajarkan hal-hal yang baik kepada para karyawannya. Begitu pula dengan karyawannya, hal-hal yang baik yang mereka dapat bersama dengan owner ataupun di tempat kerja, mereka bawa pulang, mereka ajarkan kepada keluarga mereka. Jadi berawal dari hal yang baik untuk yang baik kepada hal yang baik, seperti itu. Terus terakhir itu ada ma'at, di mana pemilik owner Iwan Degan juga karyawan di Iwan Degan selalu bersyukur dan tabah apabila sewaktu-waktu segala kesuksesan yang mereka dapat, segala rezeki yang mereka dapatkan dari jualan degan ini diambil oleh Sang Pencipta. Karena mereka yakin Allah punya skenario terbaik untuk mereka, seperti itu. Sekarang kita akan menyangkutkan antara Iwan Degan dengan faktor yang mempengaruhi antara permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhinya itu ada jumlah pasokan degan ataupun musim panennya dengan musim cuaca. Kalau ketika musim kelapa atau memang kelapa di mana-mana, maka jumlah penawarannya juga semakin tinggi. Namun ketika cuaca sedang musim panas, maka permintaan kelapa ini juga semakin meningkat.
Walaupun memang setiap hari Iwan membuka toko degannya ini, karena sehari saja pada hari biasa bisa habis 1000-an degan, 1000-an bijinya itu, butirnya, iya biji. Dan ketika musim panas itu bisa mencapai 2 kali lipat, seperti itu, bahkan bisa lebih. Nah, ketika kita melihat elastisitas antara Iwan degan dengan masyarakat itu berpengaruh, lumayan lah. Karena apa? Karena rata-rata yang menikmati degan ini adalah orang yang sedang berjalan, karena memang posisinya itu di samping jalan dan sangat strategis. Itu jalan provinsi soalnya. Nah, di sini Iwan degan menerima usaha kecil-kecilan dari masyarakat yang menitipkan jualannya di Iwan degan, kayak gorengan, keripik, terus juga ada usus goreng, dan juga jajanan-jajanan yang diamanahkan oleh masyarakat. Nah, untuk harga degannya sendiri cukup murah, hanya 5.000 Anda sudah bisa mendapatkan 3 kali botol aqua ini. 5.000 itu cukup banyak soalnya, karena itu air degan tok, nggak ada campur air putih, karena dipotong depan kita, langsung dikupas depan kita, ada selesai, wassalamualaikum di situ. Nah, terus juga jajanannya itu murah-murah, antara 1.000 sampai 10.000, seperti itu. Terus para konsumen yang membeli di Iwan degan ini sangat banyak, dari mulai dibuka sampai ditutup, karena konsumen menyukai cara pelayanan Iwan degan yang murah senyum, selalu bercanda, dan memberikan happy vibing kepada masyarakat yang membeli, seperti itu. Dan juga gelas yang digunakan seperti saya katakan tadi, 3 kali gelas ini, 3 kali ini, itu besar banget. Saya sudah mencobanya soalnya. Dan juga isinya itu air kelapa, daging kelapa, sama es kristal. Dan ini yang membuat pengunjung tak henti-henti datangnya. Ini merupakan suatu keunikan dari Iwan degan sendiri, karena duduknya di samping jalan, disediakan tempat di atas kursi kayu memanjang di bawah pohon ceri. Degannya juga menumpuk di belakang. Jadi suasananya itu sejuk, kayak asik aja gitu. Nah, itu merupakan salah satu keunikan yang saya lihat di Iwan degan ini. Mungkin sebegitu saja tugas dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dan kekonyolan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.